Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Caca Mutia Urahman dengan NIM 1901214 dari 3D PGSD kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Kamila dengan NIM 1903179 dari kelas 3D PGSD kelompok 8. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofiatun Imah dengan NIM 1909010 dari kelas 3D PGSD. Di sini kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan bekerja menuju tujuan bersama kelompok dengan penuh kemauan dan keantusiasme pribadi untuk mencapai atau melalui kegiatan membangun hubungan dan keteladanan integritasnya. Lalu, apa juga itu kepemimpinan sekolah? Kepemimpinan sekolah adalah merupakan komponen penting agar suatu sekolah bisa berfungsi dengan baik. Kepemimpinan pula juga yang mempengaruhi kesuksesan sekolah tersebut. Nah, dengan cara membuat promosi yang berkelanjutan dari tujuan utama yang dijalankan dari sekolah tersebut maupun pembelajaran para siswanya. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik kepala sekolah atau karakteristik kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah harus mempunyai 3 karakteristik. Nah, yang pertama yaitu fleksibilitas. Nah, yang mana kepemimpinan sekolah itu harus menunjukkan kefleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan dan kemampuan untuk mencoba cara baru. Nah, di sini kepala sekolah dituntut untuk memiliki kefleksibilitasan untuk menghadapi atau mencoba hal-hal baru dalam memanajemen sekolah. Lalu yang kedua ada efektivitas. Nah, seorang pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan dan sikap dirinya. Nah, yang ketiga itu adalah hebat. Kenapa sih kepemimpinan itu harus hebat? Karena kepemimpinan yang hebat akan menyiratkan kepemimpinan yang kreatif, mendukung, dan menantang pada dirinya. Jadi, kepemimpinan kepala sekolah itu harus mempunyai karakteristik fleksibilitas, efektif, dan hebat. Lalu ada prinsip umum. Prinsip umum yang pertama yaitu manajemen sekolah bersifat praktis dan fleksibel. Maksudnya, manajemen sekolah di sini tidak perlu muluk-muluk, asalkan tetap sederhana, realistis, agar dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk fleksibilitas sendiri dibutuhkan agar dapat memodifikasi, agar lebih mudah dimodifikasi dari manajemen sekolahnya itu sendiri. Yang kedua, ada manajemen sekolah berfungsi sebagai pengendali mutu penyelenggaraan pendidikan serta sumber informasi peningkatan mutu proses pembelajaran. Maksudnya, pengendalian mutu di sini berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan serta mempertahankan atau menjaga kualitas institusi atau nama sekolah itu sendiri agar dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai dinamika dan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Lalu, pengendalian mutu atau quality control sendiri merupakan salah satu fungsi akreditasi. Nah, sehingga sekolah itu dapat mengetahui apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa nilai positif dari sekolah itu. Nah, ini dilakukan agar dapat menyusun kembali manajemen perencanaan pengembangan secara berkesinambungan nantinya. Prinsip umum yang ketiga itu ada manajemen sekolah dilaksanakan dengan satu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan umum. Selanjutnya itu ada karakter pemimpin sekolah. Nah, karakter pemimpin sekolah yang baik
itu biasanya yang pertama memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan sekolah seperti makna administrasi, fungsi-fungsi administrasi, tujuan administrasi, manfaat administrasi, dan ruang lingkup administrasi. Lalu yang kedua memiliki pengetahuan tentang konsep dan kaidah pendidikan khusus. Yang ketiga memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen dengan baik. Yang keempat memiliki sikap, yaitu A. Memiliki sikap menghargai dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Lalu yang ke B. Menghargai cara berpikir rasional, demokratis, kreatif, dan saling membantu. Yang C. Saling mempercayai sebagai dasar dalam pembagian tugas dan pelaksanaannya antara guru, tenaga pendidik, dan kependidikan serta siswa. Yang ketiga yaitu pengaruh gaya kepemimpinan. Karakter dan gaya kepemimpinan pimpinan sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan sekolah yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Dukungan lainnya juga berasal dari guru, budaya, dan iklim sekolah. Kepala sekolah juga merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam melaksanakan perubahan. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam pengembangan sekolahnya, antara lain yaitu sebagai manajer pendidikan, pimpinan pendidikan, supervisor pendidikan, dan administrator pendidikan. Kepala sekolah di sekolah inklusi tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam program-program sekolah, kurikulum, dan pengelolaan pendidik dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa ABK yang terdapat di sekolahnya. Kepemimpinan sekolah yang efektif tidak hanya sekedar membantu siswa dalam mencapai hasil akademik yang optimal. Kepemimpinan seperti ini juga dapat membantu siswa menjadi anggota masyarakat yang lebih peduli, berkomitmen, berkontribusi, dan produktif. Terima kasih.